kebahagiaan itu adalah level paling rendah sebenarnya. Nggak perlu effort, uzur, atau argumentasi di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijebak gitu. Memang dia dijebak, dibiarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar, Kon? Alhamdulillah, Pak. Lumayan. Kayak di Facebook nih dengan senang-senang doang duluan, Pak. Ide kok apa rana tebeng rezeki tiba-tiba meledak balon. Arak doang kendala. Bingung di sini nih. Kamu kira-kira no, Pak? Bare mati anu Malik. Montol, diri hidup. Iya, nah kadang-kadang bare menul. Nah. Ada Senin dan mengamuk. Iya, kira mau turut-turut. Kemudian nah. Turut-turut ada. Cari meneh, kalau saya ini ya. Okay. Jadi kalau dari bacaan saya terhadap teks-teks Quran ya, bahwa pertama tidak ada satu kejadian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yang menimpa dirimu itu melainkan karena ulahmu, artinya karena dosa kita. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Tapi itu berita baiknya, bahwa apapun musibah atau kejadian yang menimpamu itu fabima kasabat aidikum, itu disebabkan, jadi ada kausalitas itu, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dosamu sendiri. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah sebenarnya memaafkan sebagian besar dari dosamu itu. Jadi kalaupun musibah di dunia itu diberikan ke kita itu untuk yang mungkin ekstra-ekstranya. Yeah. Jadi ada tujuan tertentu dari tujuan itu, untuk menggenapkan ampunan dari Allah itu. Kira-kira begitu hasilnya bacaan itu. Nah, tetapi saya bisa mengerti ayat ini setelah membaca dengan ayat-ayat yang lain di Quran. Orang kadang-kadang mungkin merasa bosan untuk dinasehati ketika kita misalnya menyebutkan, oh itu mungkin karena problemnya kita perlu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Orang mungkin bosan untuk mendengar, wah itu ada kok solusi dari semua problem ini adalah iman dan takwa. Ya, tapi kalau kita baca teks Quran kalau tadi itu kasus tadi itu, memang untuk orang yang takwa itu disediakan oleh Allah banyak reward, banyak penghargaan, banyak privilege, banyak keistimewaan. Di surat At-Tolak nanti kamu baca itu surat At-Tolak ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka kami akan ciptakan jalan keluar bagi dia dari seluruh persoalan-persoalannya. Satu. Lalu yang wa may yattaqillah fa huwa hasbuh. Siapa-siapa yang bertakwa, maka Allah akan mencukupi kebutuhan-kebutuhan. Udah dua tuh. Apalagi wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa-siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan jadikan seluruh urusan-urusannya jadi gampang. Enak nggak dok? Enak. Kemudian apalagi kata Allah? Wa may yattaqillah wa yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa-siapa yang bertakwa pada Allah, maka dia ditutupi kesalahan-kesalahannya. Kemudian Allah akan beri dia ganjaran yang besar. Nah, ini ada 4 kan tadi kan? 3 itu berupa sesuatu yang sifatnya cash di dunia, dan yang terakhir tadi itu yang ditutupi kesalahan dan ajrun azim, ganjaran yang besar itu nanti kita bisa dapatkan di akhirat. Tapi bagaimana cara bekerjanya takwa itu di dalam mengubah atau mempermudah hidup saya? Jadi sebenarnya ilustrasinya gampang. Hari ini
kita mau pemilu ini, dekat pemilu kan? Iya. Dekat pemilu. Orang-orang berlomba-lomba untuk menjadi tim ses, tim sukses. Ya. Kenapa orang berlomba-lomba jadi tim sukses? Karena mengharapkan feedback. Ya, dan dalam kenyataannya memang di dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau dia jadi tim ses dan betul jadi penguasa, yang mau bupati, gubernur, calon termasuk presiden, kehidupannya cepat berubah drastis kan? Iya. Dia akan jadi obrolan masyarakat. Sekarang enak hidupnya ya. Udah punya mobil Pajero yang harganya 600-an ke atas, udah punya sawah, kebun dulu begini. Tapi perubahannya cepat. Oh iya, tapi orang akan kemudian memberikan toleransi, mafhum. Yang lain akan merespon. Wajar dong karena dia adalah tim ses. Ya kenapa tim ses bisa sukses? Karena dia dekat dengan penguasa. Dia dekat dengan sumber kekuasaan dan sumber daya yang lain, sumber keuangan. Dengan menjadi tim ses, maka dia bisa cepat dapat proyek di mana saja. Dengan dia menjadi tim ses karena dia dekat, dia punya kewenangan, dia punya wibawa, kemudian dia bisa mengakses proyek-proyek supaya dia dapat proyek. Kalau dia ngurus apapun di kantor-kantor dia akan dimudahkan. Yeah. Karena dia dekat dengan penguasa. Itu baru kita dekat dengan penguasa dunia tuh. Yeah. Baru dekat dengan penguasa kabupaten, iya betul. Penguasa provinsi, penguasa desa. Lalu bagaimana kalau kita dekat dengan penguasa dunia, alam semesta ini, Rabbul Alamin ini, Allah? Kira-kira Allah juga mampu nggak berbuat seperti bupati memperlakukan tim sesnya? Sangat kecil mungkin kalau kita bandingkan dengan bupati kekuasaan Allah. Iya, artinya bahwa sangat mampu Allah Subhanahu wa taala kan. Ya seperti itulah. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia juga akan membuat orang-orang yang dekat dengan dia itu sejumlah privilege tadi tuh. Sama dengan kamu punya teman, kamu rajin ke masjid, rajin ke rumah seseorang, rajin ke rumah saya. Jadi dengan demikian kemudian saya karena akrabnya kita, dari gesturmu aja saya tahu, dari wajahmu saya begitu datang begitu assalamualaikum dari jauh. Karena kita sudah ada chemistry, saya akan mengerti kamu ada lagi masalah atau ada kebutuhan. Maka sebagai seorang teman dekat, apa yang dilakukan teman dekat? Pasti dia tanpa diminta akan membantu melakukan sesuatu. Nah, kalau kamu jarang-jarang ke rumah saya suatu saat, nggak pernah ke rumah saya, tiba-tiba kamu datang terus bilang, "Oi, tolong saya dong, saya punya uang, pinjemin saya uang." Ada orang datang ke rumahmu, nggak pernah ketemu, oke mungkin kamu kenal dia, tapi nggak pernah ketemu 10-15 tahun. Dia datang, lalu dia teriak-teriak, dan betul dia dalam keadaan susah menangis di depan pintumu. Kamu bantu nggak? Ragu-ragu gitu. Ragu nggak bantu. Iya. Ya, karena apa? Nggak kenal. Iya. Nah, itulah ibaratnya orang yang jarang-jarang bergaul dengan Allah, jarang-jarang ke rumahnya Allah. Tiba-tiba ada masalah, baru dia datang nangis-nangis di rumah Allah misalnya. Itu akan berbeda dengan orang yang setiap hari ke sana, ke rumahnya, ke rumah penguasa itu. Maka si penguasanya akan tahu. Meskipun Allah tahu semuanya, tetapi ini sekedar untuk mempermudah pengertian kita. Nah, lalu pertanyaan berikutnya muncul itu. Tapi ada kok teman-teman saya rajin ke masjid. Tadi itu. Iya, takwa-takwa, tapi tetap nyatanya susah juga katanya. Iya. Susah juga ya. Ada orang yang kelihatannya biasa aja, atau bermaksiat, dia rajin maksiat, tapi dia senang terus gitu. Tapi dia senang saya kaya. Nah, jadi harus dipahami itu dalam kondisi orang yang bermaksiat kepada Allah lalu tapi dia kelihatan senang. Ya, jadi kelihatan senang karena kebahagiaan itu adalah level paling rendah sebenarnya. Nggak perlu effort, nggak perlu usaha untuk bisa bahagia tuh. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang paling rendah dari capaian manusia. Untuk bikin orang bahagia gampang. Berikan anakmu permen, maka dia akan langsung senang, bahagia. Kamu pulang, berikan istrimu pujian. Senang. Dia bahagia nggak? Bahagia. Atau kamu Nelly sekarang lagi main HP, istrimu datang tapi istrimu nggak ngomong apa-apa, kamu lagi main HP, main game Mobile Legends, bahagia nggak? Bahagia. Artinya sederhana nggak bikin bahagia? Sederhana sekali. Nah, tetapi sampai itu makanya kenapa bahagia itu adalah level paling rendah dari capaian seorang manusia. Ada level lebih tinggi lagi, tapi kita tinggalkan itu ya. Okay. Nah, jadi di dalam
untuk orang mereka yang maksiat tadi, tapi tetap kelihatan kaya, itu ada namanya istidraj di dalam agama kita. Istidraj itu tadinya diulur, dikasih-kasih. Untuk apa? Supaya mereka liyazdadu itsman, bertambah dosa mereka, lalu nanti mereka kemudian nggak punya lagi uzur atau argumentasi di depan Allah Subhanahu wa taala. Dijebak gitu. Memang dia dijebak, dibiarin. Dan dilengkapi, disempurnakan nikmatnya. Supaya apa? Nanti nggak punya argumentasi lagi, nggak punya lagi tuntutan kepada Allah. Nanti walaupun dia nuntut, ya Allah, kenapa ampuni saya? Yeah. Oh enggak, saya udah sempurnakan nikmat saya di dunia untukmu. Sekarang ini nggak bisa lagi. No sorry, no excuse lagi, nggak ada lagi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang yang bertakwa tadi itu, tentu saja kita nggak tahu situasi hatinya. Meskipun kelihatan secara fisik, secara kasat mata misalnya kelihatan, oh ya dia menderita, tapi kita nggak tahu posisi hatinya. Tapi saya bisa kasih contoh bahwa di mana kemudian urusan orang-orang yang mereka yang kaya tadi, maksiat tapi kaya, kemudian orang yang bertakwa itu tapi kelihatan dari mata kita nggak kaya. Bagaimana tadi janji Allah yang 4 tadi itu? Ya. Dijalikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saya lupa tadi. Diberikan rezeki, ada 5 sebenarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka itu. Bagaimana itu bisa bekerja? Suatu saat tiba-tiba masuk UGD, dia jatuh, ditabrak di jalan raya. Ya kan? Ditabrak di jalan raya. Lalu orang yang kaya ini, dengan kekayaannya dia bisa mengangkut, menelpon ambulan, memerintahkan petugas kesehatan untuk datang, kemudian masuk ke ruang emergensi, dan duduk di ruang VIP, ditempatkan di ruang VIP dengan obat-obat terbaik. Maka kelihatannya urusannya selesai, dipermudah kan, karena dia punya uang, punya kekuasaan tadi, punya kekuasaan tadi, dia bisa telepon sana sini, dia bisa keluarkan. Tapi ada orang yang miskin juga bisa mendapatkan fasilitas yang sama. Tiba-tiba ada orang yang oh ya saya kenal ini Ustaz, ini dia baik. Maka dia angkut anak itu ke ini anaknya Ustaz. Dia angkut ke rumah sakit. Di rumah sakit begitu bapaknya datang, ditanyain sama petugas, bawa BPJS nggak? Oh ya saya pakai BPJS tapi saya belum belum bayar misalnya. Lewat dokter kepala, dokter kepalanya, ini Ustaz saya, di tempat saya ngaji. Dia bilang ke sama kepala administrasi loh, saya yang handle ini, udah semua urusannya saya. Pak Ustaz nggak usah bingung, saya akan. Anaknya lalu ditempatkan di ruang VIP dengan obat yang sama dengan yang kaya tadi. Iya. Pada akhirnya punya perlakuan, fasilitas yang sama nggak? Iya. Dengan cara yang berbeda. Tadinya satunya itu dengan uang dan kekuasaan. Repot nggak tapi itu? Tapi yang satunya itu Allah menggerakkan alam semesta untuk membantu dia. Terpenuhi juga akhirnya pada gilirannya seluruh keperluan si yang bertakwa tadi itu. Ya kan? Nah, itu cara bekerja yang sering kita lihat dan dengar di bumi ini. Lalu yang kedua, sebenarnya kalau misalnya sudah bertakwa, merasa berdiri sudah bertakwa, tapi tetap saja kok ada yang susah. Akhir bulan kita harus berutang, ya kok nggak ada orang yang mau bantuin saya. Iya, kerasa banget itu Pak. Sering saya merasa nggak ada yang bantu saya ketika ada masalah. Yang kedua ini harus diperiksa ke kita itu. Jangan kita ini selfish, egois. Kita hanya mikirin diri sendiri. Jadi karena tadi Allah sudah meletakkan hukum kausalitas di dunia ini juga, bahwa man amila sholihan fali anfusihim wa man asafa 'alaiha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu sebenarnya untuk dirimu. Tapi kalau kamu berbuat sebaliknya jahat, maka itu juga balik ke dirimu. Artinya apa? Orang hanya berhak kalau dia menanam kebaikan, maka kebaikan itu yang akan dia tuai. Siapa yang menanam ubi akan memanen ubi, siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Itu sudah jelas. Jadi kalau saya senyum ke Anda, apa respon Anda ke saya? Ikut senyum juga. Tapi kalau saya cemberut, diam,
Wah, enak kita Nah, juga itu lihatnya. contoh bahwa saya berbuat baik kepada Anda, tapi saya juga mendapat kebaikan itu balik ke juga. saya. Okay. Nah, jadi di dalam agama kita, di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di hadis itu ada yang lebih jelas lagi tuh. Yang panjang hadisnya itu, tapi saya potong di tengahnya ya. Okay. Allah senantiasa katanya ya. Jadi akan membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Wallahu fi kana auni abdi makana abdu auni akhihi. Allah senantiasa akan bantu hambanya itu. Ketika dia senantiasa si hamba itu membantu saudaranya. Lalu hadis panjang itu dibilang siapa yang mempermudah urusan saudaranya maka dia akan dipermudah urusannya. Nah, jadi tadi saya sudah menyampaikan tadi itu contoh misalnya ketika saya senyum kamu balik senyum. Maka di dalam kehidupan yang lain-lain juga kalau kita akan temukan dalam kehidupan nyata-nyata dan dalam sehari-hari kita misalnya oh ya dia lagi sakit terus ketika ini didengar oleh teman-temannya apa bilang teman-temannya oh ya ayo kita pergi jenguk dia nggak enak saya dulu dia juga sering jenguk saya itu bentuk bahwa ketika perbuatan baik itu dia akan kembali ke dia. Tentu Allah yang menggerakkan itu, tapi dengan cara kausalitas tadi itu. Bahwa, oh ya juga orang akan, kita mengenal namanya balas budi, meskipun si bersangkutan tidak mengharap balas budi, tapi di dalam hati manusia oleh Allah tadi, untuk mendukung sunnah kausalitas tadi itu, hukum kausalitas tadi, maka ditanamkan dalam diri manusia itu untuk rasa berterima kasih, rasa berbalas budi, ingat kebaikan orang. Ya. Jadi itu saya kira. Jadi kalau dua hal tadi ya, kalau ketakwaan tingkatkan ketakwaan, lalu yang kedua itu jangan-jangan selama ini kita merasa selfish. Tapi orang sering berkata, bagaimana saya mau bantu orang saya kan? Ya itu Pak, itu saya sering mikir kayak begitu tuh. Gimana cara saya bantu orang sedangkan saya yang butuh bantuan gitu. Nah, itu gimana itu? Itu yang akhirnya kita mempersempit yang namanya bantuan. Ada hadis Nabi tuh. La tahkiranna minal ma'rufi syai'ah. Fa illam tajid fa alqa ahqa bi wajhika muntalik. Jangan sekali-kali kamu meremehkan ma'rufa syai'ah, kebaikan meskipun sekecil apapun kata Rasul. Seandainya kamu merasa nggak punya apa-apa, fa illam tajid nggak punya apa-apa, merasa minus sudah. Iya saya nggak punya apa, gimana mau apa kata Rasulullah? Meskipun kamu bertemu dengan, at least minimal kamu bertemu dengan saudaramu itu, dengan orang lain itu dengan wajah yang berseri. Bayangkan wajah berseri itu butuh modal nggak? Butuh sekali Pak. Mood harus punya. Butuh mood. Iya butuh mood, butuh suasana yang enak sudah. Oke. Nah tetapi dari segi finansial kan kita nggak butuh. Kita nggak butuh sama sekali. Hanya membutuhkan mood kita. Mood nah artinya sekedar modal mood saja bantu orang, apalagi yang lain kalau gitu. Oh iya juga ya. Ya itu. Padahal Anda kan punya mulut. Iya. Dengan mulut itu Anda bisa berkata baik ke orang. Anda punya pikiran, Anda bisa menyumbangkan pikiran-pikiran yang baik ke orang. Anda punya kekuatan tangan, ya minimal Anda bantu orang ambilkan sandalnya. Kalau di dalam penjelasan itu, minimal orang mengambilkan sandal saudaranya untuk dia nih pakai, atau dia ambilkan sejadahnya, atau ambil apa, dia dekatkan, atau dia sekarang ini bantu dia parkir, ayo dia keluar dari kan itu sebenarnya bantuan-bantuan yang bisa kita berikan kepada orang. Itu bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan. Tapi kita sering meremehkan dan merasa saya nggak punya. Nggak. Orang yang kita berbuat baik, segala bentuk kebaikan pasti akan diganjar dan berbalik ke kita. Nah, jadi mindset itu yang harus diubah. Kita merasa bantuan itu harus dalam bentuk uang, enggak. Jadi itu menunjukkan sekali lagi kita memang selama ini selfish. Egois kita ini aja yang mau dibantu, kita mau dipermudah, dan kita lupa untuk saling membantu. Bahwa Allah memberikan kita banyak potensi untuk melakukan banyak kegiatan positif. Entah dengan pikiran, akal. Kalau Anda nggak punya uang, maka tadi itu minimal dengan senyum tadi. Mudah-mudahan bermanfaat sekali Pak ya. Ya. Untuk berbuat baik. Ya sangat sederhana. Okay.